Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah memohon kepadamu ya Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Bagaimana kita melihat betapa pedulinya Tuhan kita Yesus Kristus terhadap kebutuhan umatnya. Tuhan sampai hari ini dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Di dalam kisah ini dikatakan ada seorang yang sakit kusta. Sekalipun mereka begitu banyak, dalam pengertian ada begitu banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus, yang ingin dilayani oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada seorang yang berpenyakit kusta, dan kita tahu seorang yang berpenyakit kusta itu najis, dan di dalam Taurat dikatakan dia harus berteriak najis, 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 dan dia harus bertempat tinggal di tempat yang terpencil atau dia dikucilkan dari keluarga, dari masyarakat, dari kehidupan sosial. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan ketika Yesus bersama-sama dengan orang banyak, ketika dia turun dari bukit, dia habis memberikan satu pengajaran, yaitu khotbah di bukit, dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, pengajaran yang luar biasa tentang mengasihi Allah, tentang mengasihi sesama, bahkan mau menjadi berkat bagi sesama. Dan ketika dia turun dari bukit, dia diperhadapkan dengan satu tantangan. Apakah dia mau mempraktekkan apa yang diajarkan atau tidak, ya? Ada orang yang berpenyakit kusta, seorang najis yang tidak boleh dihampiri sebenarnya, apalagi dipegang. Maka orang yang memegangnya akan menjadi najis juga. Dia harus diasingkan beberapa hari, kemudian harus mandi. Tetapi kita melihat di sini betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anaknya. Sekalipun anaknya di dalam kisah ini seorang yang berpenyakit kusta, seorang yang najis, tetapi semua itu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk melayani orang yang berpenyakit kusta. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan melakukan hal ini dalam kehidupan daripada orang yang sakit kusta? Tentu yang pertama, karena dia adalah Tuhan. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bayangkan dunia ini, alam semesta ini, dia jadikan hanya dengan berfirman. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha tahu. Jadi alasan yang pertama, mengapa Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan daripada orang yang sakit kusta ini? Karena memang dia adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, yang saya dapatkan dari kisah ini, yang kedua, kalau saudara melihat di dalam perikop yang sejajar tentang kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ini, dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kebenaran yang kedua, mengapa Yesus melakukan mujizat terhadap orang yang sakit kusta ini?
karena dia memiliki belas kasihan terhadap orang yang mengalami kesusahan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan saya melihat dalam kehidupan pelayanan daripada Tuhan Yesus, sebelum dia melakukan mujizat, kata-kata ini selalu mengawali mujizat yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-9, ketika dia melihat orang banyak yang mengikutinya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ketika dia melihat ada orang yang sakit, ketika dia melihat ada orang yang bergumul, yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan dia mau menolong. Ada seorang janda juga yang anaknya meninggal. Dia akhirnya membangkitkan anak daripada janda yang meninggal ini, karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia melihat juga yang namanya Lazarus yang meninggal, yang ditangisi oleh saudari-saudarinya. Dia juga karena memiliki belas kasihan, dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mengalami kematian. Demikian juga dengan orang yang sakit kusta ini. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan, maka Yesus akhirnya dia bertindak dan dia membuat orang yang sakit kusta ini mengalami kesembuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan. Saya singgung tadi, dia sudah ajarkan dalam khotbah di bukit untuk mengasihi, untuk menjadi berkat, untuk menolong pada sesama. Dan ketika dia turun dari bukit, dia diperhadapkan dengan situasi ini. Apakah dia akan melakukan apa yang diajarkan atau tidak? Dan akhirnya Yesus melakukan apa yang diajarkan. Jadi biarlah kebenaran-kebenaran ini menolong kita pada hari-hari ini. Bahwa sebagaimana orang yang sakit kusta ini, dia diperhatikan oleh Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong saudara. Tuhan punya belas kasihan buat saudara. Asal kita sama seperti orang yang sakit kusta ini. Bukan dalam hal penyakitnya, bukan dalam hal pergumulan, tetapi kita melihat sikap daripada orang yang sakit kusta ini. Dikatakan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang kedua, ketika dia datang kepada Yesus, dia sujud menyembah kepada Yesus. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Di dalam Markus pasal yang pertama dikatakan dia memohon bantuan kepada Yesus. Ayat yang ke-40. Markus pertama ayat yang ke-40. Artinya, kalau saudara ingin melihat bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, kita harus punya iman. Seperti orang yang sakit kusta ini. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi iman saudara yang akan membuat saudara melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Iman yang disertai dengan perbuatan, dengan ketaatan. Dia bukan hanya beriman kepada Yesus, tetapi dia sertai imannya dengan ketaatannya. Saudara membaca di dalam firman Tuhan ini, dia sujud menyembah dan dia memohon bantuan kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa. Iman kita bisa kita tunjukkan kepada Yesus dengan kita berdoa, meminta atau memohon bantuan kepada Yesus. Nah, di dalam peristiwa ini juga ketika Tuhan mengatakan kepada dia, aku mau, jadilah engkau tahir. Kemudian seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dan dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi intinya, kalau iman kita disertai dengan perbuatan, maka saya percaya, sebagaimana orang yang sakit kusta ini, dia mengalami mujizat. Demikian juga saya dan saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin.
Dan bagi saudara yang sudah diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like dan beri komentar, share dan subscribe channel YouTube saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.